Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 15 Maret 2021, bersama saya Romo Yusuf Widiarko. Sahabat mendoan yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat, penuh semangat, dan berlimpah berkat. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, pegawai istana di Kapernaum itu punya harapan. Ia percaya anaknya akan sembuh dari sakitnya, oleh karena Yesus telah mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Kardinal Ignatius Suharyo pernah menyampaikan perbedaan antara optimisme dengan harapan. Optimisme dan harapan, keduanya memang sama-sama berbicara tentang masa depan. Namun bedanya, optimisme dasarnya adalah hitung-hitungan manusiawi, sementara harapan berdasar pada janji Allah yang menyelamatkan. Pegawai istana itu pun punya harapan bahwa anaknya sembuh, karena Yesus telah mengatakan sendiri bahwa anaknya hidup. Mari kita hidup dengan penuh harapan. Hidup bukan hanya didasarkan pada hitung-hitungan manusiawi, melainkan pada janji Allah yang menyelamatkan. Dengan harapan, kita menyandarkan hidup kita pada janji Allah bahwa Ia mengasihi kita, menemani kita, dan menyelamatkan kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, mukjizat-Mu membuat kami yakin bahwa Engkaulah harapan sejati hidup kami. Di dalam Dikau ada segala berkat untuk hidup kami. Semoga kami mampu dan mau menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan juga aktivitas kita hari ini, dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoa.